Orang kafir merekrut orang Islam itu ada 3 kategori. Yang pertama, orang Islam itu pandai dalam ilmu politik, cerdas. Yang kedua, orang Islam itu jago dalam ilmu Islam, pintar dalam ilmu Islam. Bahasa Arabnya, balaghahnya, makhraj tajwidnya, jago. Dan itu direkrut orang kafir. Dan yang seperti ini seharusnya berdiri kita, para ustadz. Serentak kita bicara. Tapi kan menurut tayangan Karni Ilyas, Indonesia Liars Club 2 minggu yang lalu kalau nggak salah, dengan satu judul 62,9% orang Indonesia takut berkomentar. Karena sesama ulama dipecah-pecah, saling fitnah, saling hina, bahkan nasab para habaib terpecah belah. Sekarang terjadi. Di satu sisi, ketika kita mendapat tantangan, para ustadz tiarap. Ada yang berani bisa bicara. Alhamdulillah, UAS masih bisa, masih mau berbicara. Tapi nggak berani untuk menekan rezim yang zolim ini. Nggak berani. Saya karena orang yang diberi hidayah, ini Panji Gumilang yang iblis tua ini kan, kita hanya bikin masalah sedikit dianggap penista agama, tapi saya nggak terbukti dalam pengadilan, saya bebas. Dan dalam penjara pun saya menolak semua orang Islam untuk bela saya, wallahi. Egy Sujana sampai datang ke rumah saya. Saya tersinggung, Ustadz tolak saya jadi pengacara. Loh, kapan pernah saya pakai orang Islam bela? Perjuangan saya hanya bergantung kepada Allah dari dulu. Jadi saya bilang, polisi pun memberikan pengacara, saya tolak. Saya nggak suka mengandalkan manusia. Jadi ibu bapak kita berdoa saja. Saya mungkin nggak panjang, 5 menit lagi saya berhenti. Kita berdoa bersama, minta pemimpin terbaik bagi bangsa ini. Kita minta pemimpin yang betul-betul memihak kepada Islam, kepada kita. Kita jangan pernah sombong, takabur. Karena ibu bapak mesti lihat, saya ini orang dari kafir yang kemudian masuk Islam. Saya sudah bilang-bilang dari dulu. Orang kafir merekrut orang Islam itu ada 3 kategori. Yang pertama, orang Islam itu pandai dalam ilmu politik, cerdas. Yang kedua, orang Islam itu jago dalam ilmu Islam, pintar dalam ilmu Islam. Bahasa Arabnya, balaghahnya, makhraj tajwidnya, jago. Dan itu direkrut orang kafir. Dan yang ketiga, yang akan direkrut oleh orang-orang kafir adalah orang mukmin yang mempunyai pangkat dan jabatan. Ini yang terjadi. Dari dulu saya sudah ceramah begitu. Asakata anil haqi syaitonun akros. Siapa berdiam ketika kebenaran diganggu, maka mereka adalah syaitonun akros, setan yang bisu. Momen seperti ini seharusnya berdiri kita, para ustadz. Serentak kita bicara. Tapi kan menurut tayangan Karni Ilyas, Indonesia Liars Club 2 minggu yang lalu kalau nggak salah, dengan satu judul 62,9% orang Indonesia takut berkomentar. Ini kita tinggal tunggu saja sampai kapan Allah berikan kita pertolongan. Takut di penjara, takut ditangkap, takut mati. Nah itu. Ini ibu bapak. Saya ketawa kemarin itu, ada orang-orang munafik dalam golongan kita. Ustadz Yahya katanya sejak ditangkap jadi melempem, jadi lemah. Lemah matamu. Saya bukan melempem, saya ini tahu persis
Dalam kitab Perjanjian Baru, Kristen itu ada taktiknya. Cerdiklah kamu seperti ular, tulus hati seperti burung merpati. New Testament, Perjanjian Baru. Jadi taktik orang kafir itu begitu. Cerdik seperti ular, tulus seperti burung merpati. Kalau menghadapi ular, gampang. Kita harus lebih cerdik daripada ular. Menghadapi beringasnya harimau, kita harus lebih beringas daripada harimau. Begitu caranya. Nah, ini kan kita terjebak pada kecerdikan orang-orang kafir. Lalu menganalisa, oh, Panji Gumilang di belakangnya adalah Israel. Salah ibu bapak, salah. Satu kalimat Panji Gumilang, saya sudah tahu kemana dia berpihak dan siapa pendukungnya. Saya sudah tahu. Panji Gumilang mengatakan masjid ini tempat orang-orang putus asa. Masjid kata Gumilang itu tempat orang-orang pelit. Ada betul, banyak salahnya. Ada betulnya juga. Kita mesti koreksi. Ini bajingan tua punya suara ini. Iblis tua, kalau bagi saya iblis tua. Karena tidak mungkin orang kafir mampu mengalahkan Islam. Dari dalam sejarah nggak pernah kafir menang. Bagaimana caranya? Hancurkan persatuan ukhuwah umat Islam. Nah, dia mengatakan rumah ibadah itu katanya di Vatikan. Bayangkan itu. Dan dia menggelar diri sebagai syekh. Ah, itu dia. Syekh itu di atas ustadz. Di atas ulama, syekh. Ngeri. Masa depan perjalanan Islam ke depan ini ngeri. Kalau cuma Riau ini berapa jumlahnya? Di Riau tambah Sumbar, tambah Maluku, Medan, nggak seberapa. Susah. Sudah lihat kemarin kan? 90% pilih Prabowo, kalah kita kan? Menang kita, tapi yang dilantik Jokowi. Kenapa? Saya ingat dengan seorang sufi berbicara, kebatilan yang terorganisir mampu mengalahkan kebenaran yang tidak terorganisir. Makanya saya tidak pernah mengorganisir diri di Islam manapun. Saya dari dulu single fighter, petarung. Tadi saya ditelepon sama orang Amerika bernama Mr. Joshua Graham. Dia bertanya kepada saya. Saya bilang saya dulu bekas pendeta yang masuk Islam. Pak Lukman punya teman, Habib Lukman punya teman, Haji Lukman punya teman. Ustaz, dia mau datang ke sini. Saya bilang, you tak boleh masuk di masjid. You belum sunat. Tak boleh masuk di masjid. Kapan bisa jumpa? Besok. Insya Allah. Mudah-mudahan Allah berkenan dia masuk Islam. Dia WA terus sama saya. Ah, begitu perjuangan. Mengislamkan yang kafir, mengokohkan iman saudara muslim. Ibu bapak tahu kejadian kita dari bulan Ramadan sampai hari ini? Hah? Umat kita tidak bisa melihat mana Islam yang betul ini. Karena sesama ulama dipecah-pecah, saling fitnah, saling hina, bahkan nasab para habaib dihancur leburkan. Sampai hari ini, coba buka di YouTube itu, buka. Dari bulan Ramadan masalah ini sampai sekarang. Ah, ini dia. There is a big picture on the back. Ada gambar besar di belakang kita ini yang orang awam tak bisa melihat. Insya Allah anak bisa melihat itu. Jadi Panji Gumilang ini di belakangnya itu latazidana asyadana syi'ada wa talillazina amanul yahuda walazina asyrak. Yang paling keras kata Allah dalam Al-Maidah, yang paling keras yang kamu ketahui permusuhannya dengan orang-orang mukmin adalah Yahudi dan musyrik. Musyrik itu siapa? Musyrik itu orang-orang kafir. Jadi mereka ini bersatu dalam satu kekuatan. Bagaimana Islam ini di Indonesia ini lenyap, atau kalau tidak hancur, tidak berkutik. Makanya ngeri sekali keadaan ini.
Masya Allah, sangat berani Ustadz Yahya Waloni membongkar siapa-siapa yang di belakang Panji Gumilang, juga siapa-siapa orang yang menjadi penghancur atau yang membuat statement-statement meragukan nasab baginda Rasulullah SAW yang saat ini untuk menghapuskan kecintaan umat kepada baginda Rasulullah SAW dengan segala macam cara. 3 kelompok orang yang direkrut oleh 2 kelompok besar ini yang sedang bermain saat ini. Masya Allah, tabarakallah, keberanian Ustadz Yahya Waloni membongkar semua ini sangat hebat pada saat ini, di saat banyak dan mayoritas ustadz, ulama, kiai pada saat ini diam 1000 bahasa dengan semua ini. Subhanallah, panjang umur perjuangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.